Salam jumpa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan mingguan ini dan kita mengucap syukur pada Tuhan buat segala pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Kali ini kita belajar dari surat Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Galatia 4 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian di dalam Galatia 4 ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Amin. Kali ini kita belajar mengenai satu posisi hidup kita. Rasul Paulus tadi berkata, sesudah kita mengenal Allah, tapi kemudian Rasul Paulus menambahkan di situ, lebih baik kita dikenal Allah. Artinya, setelah kita mengenal Allah, maka kita masuk kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi, dikenal Allah. Nah, saudaraku, kata dikenal, bahasa aslinya adalah ginosko. Ginosko itu selain dikenal juga memiliki arti belajar untuk tahu. To learn to know. Jadi belajar tahu. Ini merupakan satu proses yang panjang. Jadi ternyata dikenal oleh Allah itu bukanlah serta-merta bahwa kita orang yang mengenal Allah, kemudian Allah mengenal kita atau dikenal oleh Allah. Tetapi satu proses yang panjang, suatu proses belajar mengenal Allah, mengenal hati Allah. Manusia yang terbatas itu mengenal pribadi Allah yang tak terbatas. Saya sangat yakin sepanjang hidup manusia tidak akan mungkin mengenal Allah secara sempurna. Tetapi dengan waktu yang ada, kita berusaha mengetahui, mengenal Allah. Dari mengenal Allah itulah kemudian kita melakukan apa yang kita kenal tadi, dan kemudian Allah mengenal kita. Nah, itu merupakan satu kebahagiaan bagi kita. Jadi jangan bangga dulu, jangan merasa rohani, yang merasa sok rohani begitu karena kita mengenal Allah. Tapi Rasul Paulus berkata di sini di dalam Galatia 4 ayat yang ke-9 tadi, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Kata dikenal ini tadi saya katakan adalah satu proses belajar yang terus menerus, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah dan melakukannya. Banyak orang yang tahu akan hati Allah tetapi tidak mau melakukannya. Ya. Tapi orang yang dikenal Allah itu adalah orang yang mengenal Allah melalui proses belajar mengenal tadi, to learn to know, mengenal, belajar tahu siapa Tuhan, apa yang Dia sukai, apa yang Dia tidak kehendaki, apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan, apa yang baik dan apa yang jahat, untuk kita bisa hidup makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Dan itu membawa kita bukan hanya mengenal Allah, tetapi Allah mengenal kita atau dikenal Allah itu jauh lebih baik daripada kita mengenal Allah. Tetapi saudaraku, dikenal Allah, tidak mungkin kita dikenal Allah tanpa mengenal Allah. Hanya saja kalau kita mengenal Allah sebatas mengenal Allah, itu adalah kehidupan agamawi. Tapi orang yang dikenal Allah adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita menutup mata. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin.